Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, damai, tenang, tentram, bisa menikmati kehidupan, bisa mensyukuri setiap nikmat, dan juga kita bisa bersabar atas setiap ujian atau hal-hal yang belum kita terima. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Selanjutnya ialah kunci utama keyakinan atau kunci utama kejayaan ya, kunci utama kejayaan, kunci utama kesuksesan itu ada dua. Kunci utama kejayaan, kesuksesan itu ada dua. Yang pertama adalah yakin pada diri sendiri. Jadi ini yang memang kita bahas betul ya, bahwa kunci utama kejayaan, kesuksesan itu ini disebutkan ada dua, hanya dua ya teman-teman, mudah untuk kita serap dan kita amalkan, yaitu adalah yakin pada diri sendiri. Jadi kita perlu yakin terhadap diri sendiri, karena ini juga karena kita memang sedang belajar berinteraksi dengan diri kita sendiri, belajar berinteraksi dengan Allah, dengan Tuhan, yang ketiga belajar berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau memang kita sudah punya ilmunya tiga ini, itu luar biasa teman-teman. Kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Bahkan kita pelan-pelan belajar satu demi satu saja, perubahannya itu sudah akan sangat terasa. Perubahannya sudah sangat terasa ketika kita bisa mencoba memperbaiki interaksi. Apakah itu dengan diri kita sendiri, apakah itu dengan Allah, dengan Tuhan, ataukah apakah itu dengan orang lain. Jadi betul-betul kalau kita bisa mengamalkan tiga-tiganya dan pelan-pelan nanti kita akan belajar, itu akan luar biasa teman-teman sekalian. Nah, maka yakin kepada diri sendiri itu adalah hal yang pertama ya Pak, yang utama. Apakah nanti akan bahas yakin terhadap Allah, terhadap orang lain, itu nanti kita akan sampaikan di materi yang lain. Tapi yang kita bahas, akan kita tekankan adalah kunci utama kesuksesan kejayaan. Yang pertama adalah yakin pada diri kita sendiri. Kita harus memiliki cita-cita, impian. Kemudian kita juga harus, setelah kita punya cita-cita impian itu, kita harus yakin bahwa kita itu sangat layak, sangat mampu untuk mencapai impian kita, cita-cita kita. Kita harus terus tambah, kita harus sapu semua keraguan, kita harus sapu semua kecemasan, kemudian nanti kalau gini gimana, nanti kalau aku gagal gimana, kita sapu semuanya. Karena kita sudah amat sangat yakin, kita sudah tidak mau mengenal yang namanya keraguan, nggak mau mengenal yang namanya kecemasan. Kita sudah hilangkan, kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih sabar, karena memang kita bertanggung jawab terhadap doa kita. Doa ini bukan kosong teman-teman sekalian. Ketika teman-teman kita semua itu memiliki doa, ada nominalnya sekian ratus juta, sekian miliar, itu semuanya nggak kosong. Semuanya itu mengandung arti, mengandung makna, dan mengandung doa, pasti akan tercapai. Nah, makanya kita perlu yang pertama yakin pada diri sendiri. Itu adalah kunci utama kesuksesan kejayaan. Kemudian kunci sukses yang kedua itu adalah tidak perlu mendengar kata negatif orang lain. Jadi di sini dikatakan memang yang membuat kita itu menjadi kurang sukses, kurang jaya, kurang kemudian kita mengeluarkan potensi kita kurang memiliki apa-apa yang memang kita inginkan, itu karena kita terlalu sering mendengarkan kata negatif dari orang lain. Nah, ini penting sekali. Apalagi misalnya kita juga sekarang baru masa tahun politik ya, itu kata-kata negatif itu banyak sekali, menghujat pasangan calon, menghujat pendukung pasangan calon yang lain, sehingga kita malah justru tidak fokus dengan diri kita sendiri. Kita perlu melihat lagi ya, bahwa kita ini ada tahun politik, kita kemudian harus mencoblos, itu adalah menjadi hak dan sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara, dan siapapun yang terpilih itu kita perlu kembali ke diri kita sendiri, nggak ada hubungannya langsung dengan kita. Jadi ya sudah, kita sudah memilih, kalau paslon kita menang ya sudah, kalau kalah ya sudah. Dalam arti kita betul-betul tidak perlu sampai emosi, sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang negatif. Justru malah kita menyerap kata-kata yang negatif, itu malah justru menghambat kita menuju tercapainya doa-doa kita. Jadi kita punya doa misalnya presiden yang baik, yang kemudian aman dan sebagainya, silakan. Tapi siapapun yang nanti yang jadi ya sudah, tidak perlu kita terlalu terlibat terlalu dalam yang itu membuat justru situasinya menjadi negatif, dan itu malah justru secara umum itu malah merugikan diri kita teman-teman sekalian.
Jadi setelah kita yakin dengan diri sendiri, yang kedua adalah tidak perlu mendengarkan perkataan atau kata-kata negatif dari orang lain. Nah, termasuk juga ketika kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya apa yang sedang kita perjuangkan, tujuan, maka kalaupun kita kita share dengan lingkungan kita share dengan orang-orang circle kita, keluarga kita. Kalau misalkan pun ada yang negatif, kata-katanya kemudian kita terima negatif, feedbacknya negatif, respon negatif, ya sudah, kita tidak perlu mendengarkan. Karena memang kita sangat yakin bahwa impian kita itu positif dan kemudian memang baik, memang ini akan terkabul. Kan kalau misalkan kita sukses, kita kemudian doanya diistijabah, itu orang-orang di sekitar kita juga ikut senang kan. Jadi kita nggak perlu terlalu mendengarkan kata-kata negatif. Ya sudah, kalau memang itu kita misalnya dikasih respon yang negatif, ya itu mungkin kemampuannya memang baru seperti itu. Kemampuan untuk menyerap, menerima informasi baru seperti itu. Tidak perlu kita paksakan. Tidak perlu kita kemudian justru malah kita harus mendebat. Kita, wah mimpi saya ini baik, mimpi saya ini pasti akan menyejahterakan, mimpi saya ini akan nggak perlu. Dan nggak perlu, malah kita capek sendiri, kita malah muncul nanti keraguan lah, kemudian kecemasan. Oh iya dia bener ya, wong saya nggak terlalu bisa. Oh iya bener ya, wong saya sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Nah kita malah jadi ragu, kita meragukan diri sendiri. Tidak perlu. Yang pertama adalah sangat yakin dengan diri kita sendiri, dan kemudian yang kedua adalah tidak perlu mendengarkan kata-kata negatif. Oleh karena itu, di kolom komentar atau mungkin nanti kapan kita bisa berinteraksi, kami betul-betul ingin mengkampanyekan situasi sosial, interaksi itu yang positif saja. Kita betul-betul berinteraksi dengan positif. Kita menanyakan kabar, mendoakan yang baik kepada orang lain, kemudian kita memberikan kesenangan, hadiah, dan sebagainya. Sehingga nggak perlu ada terus menanyakan problem, bahkan sampai menanyakan aib, kemudian membuka aib, nggak perlu. Karena itu justru malah merusak situasi sosial kita, malah itu mengganggu hubungan ke masyarakatan kita. Tidak perlu. Ujung-ujungnya juga mengganggu diri kita, mengganggu karir kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu bisnis kita. Jadi kita justru ingin mengedepankan hal-hal yang sifatnya itu positif, termasuk interaksi juga yang positif. Bahkan kalau ada orang lain yang memiliki impian, cita-cita, kita dukung gitu kan, kita beri support, kita motivasi, kita tambahkan keyakinan. Wah hebat kamu punya impian itu, hebat kamu punya cita-cita itu, saya yakin kamu pasti bisa, semangat ya teman, semangat. Nah justru itu malah sangat positif. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah jangan biarkan keraguan orang terhadap diri kita itu terlalu dalam, sehingga kemudian mendikte diri kita. Jadi ini juga masih terkait dengan yang sebelumnya. Jadi jangan pernah biarkan keraguan orang lain itu malah terlalu dalam kita pikirkan. Betul-betul tidak perlu ya. Makanya kemudian kita tidak perlu mendengarkan terlalu dalam orang lain, apalagi yang disampaikan itu berbau negatif, berbau keraguan. Jangan. Kecuali kalau kita berdoa yang jelek, kemudian orang lain ragu. Nah itu bukan kemudian orang ragu, tapi orang lain itu mengingatkan diri kita. Kalau kita memiliki impian, cita-cita, kemudian doa, itu positif, pasti positif. Secara umum pasti positif ya. Mungkin sebagian sangat kecil orang punya doa itu jelek terus ya, mungkin nggak tahu ya apakah ada apa enggak, tapi itu tidak umum ya. Umumnya itu orang itu doa itu positif. Doa tentang uang pun, harta pun, saya nilai positif, karena dengan uang orang bisa melakukan banyak hal kebaikan. Orang mengatakan saya akan sedekah, orang mengatakan saya akan membahagiakan kedua orang tua, orang mengatakan saya dengan harta yang banyak akan membahagiakan orang-orang di sekitar saya, memberikan sedekah orang-orang yang membutuhkan. Itu kan sangat-sangat positif. Jadi harta atau apapun itu adalah impian, cita-cita yang sangat positif dan harus kita dukung, sehingga kemudian kita tercipta suatu komunitas, satu lingkungan sosial itu yang positif, saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi. Itu adalah hal yang memang kita ingin coba tularkan ya, pengen kita sharingkan. Jadi ruang sosial media kita, ruang publik kita, baik itu nyata ataupun yang digital, itu memang semuanya yang positif, semuanya yang membawa frekuensi yang positif. Tidak kemudian kita hiasi dengan gosip, kemudian masalah orang lain, tidak perlu, karena itu juga seperti halnya virus. Informasi negatif itu cepat menyebar dan tidak ada manfaatnya, menimbulkan keraguan, menimbulkan
tanda tanya masalah-masalah baru yang tidak perlu. Tapi kalau kita lokalisir, kita mengecilkan problematika, kita menyelesaikan, dan kita saling berinteraksi dengan orang lain juga yang positif, yang memberikan doa, memberikan support semangat, itu malah mempercepat terkabulnya doa di antara kita. Kita juga masing-masing punya doa, dan di antara kita akan semakin dekat ya dengan tercapainya doa-doa itu. Dan ketika doa sudah terkabul, teman-teman juga bisa saling sharing, saling berkomentar, wah alhamdulillah saya dulu punya doa ini, hari ini sudah terkabul, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kan itu juga memberikan energi yang sangat positif di tengah mungkin masyarakat yang ada keraguan lah atau apa yang sebenarnya amat sangat tidak perlu. Alhamdulillahirabbil alamin.